Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah para pendengar yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan memberikan satu semangat hidup yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjalani sebuah kehidupan. Ada satu prinsip bijak dalam kehidupan beliau yang selalu beliau pegang, yaitu keterbatasan merupakan satu pemicu terunggul untuk meraih satu kebangkitan, untuk meraih satu tingkatan, untuk meraih satu cita-cita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia keterjatuhan. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada manusia itu apa arti sebuah kebangkitan. Allah juga memberikan kepada manusia satu kesempitan. Justru Allah ingin mengajarkan kepada manusia itu apa arti sebuah kelapangan. Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan kepada manusia apa arti sebuah keterbatasan. Dalam Al-Quran surah Ad-Duha, di sana digambarkan kehidupan Rasulullah SAW. Strata sosial beliau. Alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah kita menyaksikan bahwa Muhammad itu seorang yatim? Wawajadaka dhalan fahada. Kemudian Muhammad suatu ketika pernah mengalami satu kesesatan. Muhammad SAW seorang Rasul pernah mengalami satu ketidaktahuan. Kemana beliau? Harus apa beliau? Rasulullah mengalami situasi-situasi alamiah seperti itu yang lumrahnya juga terjadi kepada manusia. Wawajadaka dhalan fahada. Tapi di sanalah ketika Rasulullah dalam keadaan sesat, Allah lah memberikannya. Wawajadaka a'ilan fa'aghna. Satu ketika juga Rasulullah SAW pernah mengalami satu keterbatasan materi, keterbatasan uang. Fa'aghna, lalu Allah memberikan, menutupi kekurangan tersebut. Fa'ammal yatima falastaghfar. Untuk itu kepada orang-orang yang kita anggap anak yatim penuh dengan kekurangan, janganlah pernah kita anggap remeh. Jangan kita pernah entengkan orang-orang yang seperti itu. Kehidupan Rasulullah SAW sejak beliau dilahirkan penuh dengan isyarat perjuangan. Rasulullah sesaat sebelum lahir, ayahanda meninggalkan beliau. Kita bisa bayangkan seorang anak kecil yang belum mendapatkan belayan kasih seorang bapak. Kita bisa bayangkan bagaimana yang akan terjadi dalam kehidupannya. Selama ini kita menikmati kehidupan kita karena memang kita tahu semua ada bapak di sebelah kita, ada ibu yang mengayomi kita. Rasulullah ditinggalkan bapak, kemudian diasuh, kemudian yang mengasuhnya meninggal lagi, kemudian diasuh yang mengasuhnya meninggal lagi, sampai pada akhirnya Rasulullah SAW jatuh pada tangan sang paman. Nah, pada tangan sang paman inilah barangkali kita menganggap Rasulullah sudah hilang wajahnya. Ternyata tidak. Rasulullah SAW saat itu diperkenalkan dengan Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat yang sama, justru sang paman yang membesarkan Rasulullah SAW menentang dakwah Rasulullah SAW. Ini nyata dalam kehidupan Rasulullah. Rasulullah dibebani oleh Allah, diuji oleh Allah dengan kekurangan materi. Kemudian besar Rasulullah SAW, Rasulullah diuji dengan keyakinan akan agama yang beliau yakin, yaitu ad-din Islam. Beginilah manusia ketika dia masih kanak-kanak. Manusia ketika dia berada pada masa kanak-kanak, maka yang sering diperhatikan adalah manusia. Kemudian ketika dia beranjak menuju kedewasaan, yang dipikirkan adalah prinsip, cara pandang atau ideologi. Oke, ketika kita masih kecil, tidak bermasalah ketika kita mengerangak-rangak menangis untuk menagih materi dari kedua orang. Tapi ketika kita beranjak menuju dewasa, maka yang dipertanyakan oleh orang adalah ideologi kita. Apakah kita sudah dewasa dalam berpikir, dalam menjalani kehidupan, ataukah tidak? Ternyata Rasulullah mengajarkan kepada kita, walaupun kepada orang yang membesarkannya, kepada sang paman yang tidak lain adalah keluarga beliau yang membesarkan beliau, tetapi ketika Rasulullah dihadapkan dengan satu ideologi, satu keyakinan, Rasulullah tetap pada prinsip kebenaran, tetap memperjuangkan ad-dinul Islam walaupun sang paman yang membesarkannya tidak meyakini atau bahkan menentang dakwah Rasulullah SAW. Hari ini kita belajar tentang semangat jihad, semangat perjuangan dari kehidupan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu,
olah kita manusia atau umat Nabi Muhammad, marilah kita perlihatkan kepada semua orang bahwa Rasulullah yang merupakan sanjungan kita adalah seorang manusia yang hebat, sehingga oleh kita umat Islam kita manfaatkan sebagai sebuah semangat, titik perjuangan, titik balik kita untuk menuju sebuah kebangkitan. Sekali lagi saya katakan kepada kita semua bahwa keterbatasan adalah pemicu terunggul untuk menuju sebuah kebangkitan. Barangkali hanya inilah hikmah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah memberikan kita pahala dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.